Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi. Kita bisa belajar lagi, kita bisa sharing lagi. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi layanan klasikal dengan tema peranan kecerdasan IQ, EQ, AQ, CQ, dan SQ dalam belajar. Di sini ada beberapa kecerdasan dan peranannya dalam belajar meliputi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan adversity atau ketahan malangan, kecerdasan kreativitas, dan kecerdasan spiritual. Kita nanti akan belajar itu sama-sama untuk memahami bahwa kecerdasan tersebut sangat berperan dalam keberhasilan belajar. Adapun tujuan kita bersama-sama belajar tema tersebut adalah agar dapat memahami tentang kecerdasan baik EQ, EQ, AQ, CQ, dan SQ, serta dapat memanfaatkannya dalam meningkatkan motivasi belajar yang lebih baik. Selanjutnya, sebagai persepsi atau pengantar atau sebagai bahan renungan kita, perlu kita ketahui bersama bahwa setiap orang itu memiliki kecerdasan. Paradigma barunya atau pandangannya adalah tentang inteligensi, bahwa tidak ada orang yang bodoh. Ini yang perlu kita pahami, perlu kita yakini bersama-sama. Yang ada biasanya adalah orang yang malas, ya. Karena setiap orang punya kecerdasan yang menonjol satu atau dua jenis dan siap untuk berprestasi. Nanti ada beberapa kecerdasan dalam tiap orang yang bisa dikembangkan. Jadi tidak hanya sekedar potensi saja. Menurut Dr. Goleman, ini ahli psikologi, menyampaikan bahwa kecerdasan EQ atau kecerdasan intelektual itu hanya berkontribusi 20% saja dalam kesuksesan hidup. Sedangkan yang 80% merupakan bagian dari pendukung lainnya, yaitu kecerdasan emosional. Jadi, kecerdasan emosional ini sangat penting dan sangat perlu untuk dikembangkan. Merupakan hal yang paling berharga dalam tiap diri manusia. Kemudian kita menginjak kepada pengertian kecerdasan intelektual atau IQ, ya, adalah syarat minimum kompetensi. Inteligensi di sini diartikan sebagai keseluruhan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah, serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Menurut Martin Pali pada tahun 1993, konsep inteligensi sendiri pertama kali dirintis oleh Alfred Binet pada tahun 1964. Mempercayai bahwa kecerdasan itu bersifat tunggal dan dapat diukur dalam satuan angka, yaitu intelligence quotient atau IQ.
Ini sebelum seperti sekarang ditemukan atau dikembangkan jenis-jenis kecerdasan yang lain. Baik, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama membahas rincian dari setiap kecerdasan. Ya, tadi sudah disebutkan ada 5 jenis kecerdasan. Yang pertama adalah IQ atau kecerdasan intelektual. Ini yang secara umum sudah kita tahu ya. Menurut Gartner pada tahun 1994 menemukan dalam setiap anak tersimpan 8 kecerdasan yang siap untuk berkembang. Nanti kalian perhatikan yang mau disampaikan, kemudian kalian sesuaikan, kalian ukur dengan kemampuan kalian yang selama ini menjadi potensi kalian. IQ di sini ada 8 jenis, ada 8 pengembangan. Yang pertama, kecerdasan linguistik, word smart atau cerdas dalam berbahasa. Ini untuk kalian yang punya kemampuan lebih dalam berbahasa, dalam menulis, dalam berbicara, berbahasa baik lokal maupun internasional. Itu berarti sudah punya potensi kecerdasan linguistik. Kemudian ada lagi kecerdasan matematik logis, number smart, cerdas angka. Ya, ini untuk kalian yang punya kemampuan, punya potensi, punya minat yang luar biasa terhadap bidang matematika, fisika, kimia, atau hitung-hitungan yang lain. Berarti kalian punya kecerdasan matematik. Kemudian yang ketiga, kecerdasan spasial, cerdas gambar atau cerdas ruang. Ini untuk kalian yang punya kelebihan di dalam menspasialkan gambar atau ruang. Biasanya ini untuk anak laki-laki. Ya. Kemudian yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani, body smart, cerdas tubuh. Ini untuk anak-anak yang dianugerahi kemampuan lebih dalam kinestetiknya, dalam kemampuan jasmaninya, atau kemampuan lebih di bidang olahraga. Ya, jadi maksudnya di kinestetik jasmani. Kemudian ada lagi kecerdasan musikal, cerdas musik, nada, suara. Ini yang punya kemampuan lebih dalam memainkan alat musik, dalam bernyanyi, dalam hal-hal yang berhubungan dengan musik, director, dan sebagainya. Berarti kalian punya potensi kecerdasan di bidang musikal. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, cerdas diri ya, smart. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, people smart, cerdas bergaul, punya kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang lain yang begitu tinggi. Ini kecerdasan adalah kecerdasan intrapersonal. Yang delapan, yang terakhir untuk kecerdasan IQ adalah naturalis, smart, cerdas alam. Orang yang punya minat kecintaan yang sangat besar terhadap alam sekitar. Itu 8 kecerdasan intelektual. Menginjak pada kecerdasan yang kedua, yaitu IQ atau kecerdasan emosional. Tadi disebutkan proporsinya terhadap keberhasilan hidup sangat besar, karena di sini menurut seorang pakar yaitu Daniel Goleman,
mengembangkan EQ ini menjadi 5 kategori, 5 ciri atau 5 kriteria orang-orang yang punya kecerdasan emosional yang tinggi. Yang pertama, menurut Daniel Goleman, adalah orang yang punya EQ tinggi. Ciri-cirinya pertama, kesadaran diri. Maksudnya di sini adalah kesadaran emosi diri, menilai pribadi, dan percaya diri, ya. Punya kemampuan yang begitu mendalam untuk menilai dirinya sendiri, kekurangan, kelebihan, potensinya, minatnya, namun tetap percaya diri, ya. Jika dia kurang, dia tetap bisa percaya diri dengan kelebihan-kelebihannya. Yang kedua adalah pengaturan diri. Di sini maksudnya adalah punya pengendalian diri, sikap dapat dipercaya, waspada, adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan baik dan inovatif, ya. Kemudian yang ketiga, motivasi. Punya dorongan berprestasi, punya komitmen, inisiatif, dan optimis, ya. Punya pandangan yang baik, punya pengharapan yang baik terhadap segala sesuatu. Yang keempat, punya empati, kemampuan memahami orang lain dengan baik, pelayanan, membantu pengembangan orang lain, kemudian mampu menyikapi perbedaan dengan baik, dan kesadaran politis yang positif. Yang kelima, memiliki keterampilan sosial. Penjelasannya adalah punya pengaruh persuasi, mempengaruhi orang lain, keterampilan berkomunikasi, kepemimpinan, katalisator dan perubahannya, punya manajemen konflik yang baik, keakraban dengan orang lain, kerjasama, dan kerja tim. Ini mengapa tadi disebutkan kecerdasan emosional pengaruhnya terhadap keberhasilan lebih tinggi dibanding kecerdasan inteligensi. Sampai di sini bisa dipahami, ya. Kecerdasan yang ketiga yaitu adversity question. Kalau dibahasakan Indonesia adalah ketahan malangan, kemampuan dalam menghadapi situasi yang paling buruk sekalipun, kemampuan untuk bangkit kembali setelah mengalami keterpurukan, selalu optimis. Paul G. Scott adalah penemu teori adversity question ini. Berdasarkan penelitiannya, ada tingkatan EQ pada masyarakat atau manusia. Yang pertama, nanti kalian bisa memahami, kemudian kalau bisa lagi menyesuaikan, lebih bagus lagi bisa meningkatkan tingkatannya. Disebutkan di sini, tingkatan yang pertama untuk adversity question adalah tingkat quitters, orang yang berhenti, orang yang ketika mengalami hambatan, rintangan, kesulitan, dia berhenti, dia putus asa, tidak mau mencoba, tidak mau berusaha untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Itu tipe yang pertama. Kemudian tipe yang kedua yaitu tingkat chambers, orang yang berkemah. Maksudnya adalah orang ketika menghadapi permasalahan, menghadapi kesulitan, dia cenderung bertahan, menunggu sampai keadaan lebih baik, menunggu sampai ada orang yang menolong. Sudah ada usaha, namun belum begitu optimal. Kemudian tingkat yang ketiga di adversity question ini adalah tingkat climbers, orang yang mendaki. Ini yang paling keren, ya. Orang yang ketika menghadapi permasalahan, menghadapi kesulitan, menghadapi cobaan,
tidak lantas berhenti atau menyerah, tetapi dia akan mendaki, dia berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan permasalahan itu sampai berhasil ya. Kalaupun gagal, setidaknya dia sudah berusaha mendaki permasalahan tersebut dengan sebaik-baiknya. Di sini kalian yang ketika sudah mendengar paparan tema ini bisa menyesuaikan ya. Ketika yang kuitas berarti harus sudah menapak ke tahap chambers ya. Yang tahap chambers harus berusaha naik ke tahap yang ketiga, climbers ya, orang yang mendaki. Ini sangat penting untuk bekal kita di dalam menjalani permasalahan di kehidupan. Kemudian kecerdasan yang keempat yang tidak kalah pentingnya untuk kalian kenali, kalian miliki, kalian kembangkan adalah CQ atau creativity quotient, kecerdasan kreativitas. Tokohnya adalah Wilford yang mendeskripsikan 5 ciri orang yang punya kecerdasan atau kreativitas. Yang pertama cirinya kelancaran atau kefasihan. Maksudnya adalah kemampuan seseorang di dalam memproduksi banyak ide. Ketika ada suatu permasalahan, ada suatu tantangan, dia punya banyak ide atau gagasan atau jalan keluar di dalam menghadapi kesulitan tersebut. Ciri yang kedua, keluasan. Maksudnya adalah kemampuan untuk mengajukan bermacam-macam pendekatan jalan pemecahan masalah. Tidak terpaku kepada satu atau dua macam solusi ya, ada beberapa solusi yang dia bisa tawarkan dalam pemecahan suatu masalah. Yang ketiga, keaslian. Kemampuan untuk melahirkan gagasan yang orisinal sebagai hasil pemikiran sendiri. Gagasan yang ia lahirkan adalah bukan dari copy paste pendapat orang lain, dari pemikiran orang lain, tetapi itu adalah orisinal dari pemikiran, dari gagasannya sendiri. Yang keempat, cirinya adalah penguraian, kemampuan menguraikan sesuatu secara terperinci, secara urut, secara runtut, dari awal proses kemudian sampai akhirnya. Yang kelima, perumusan kembali. Di sini maksudnya adalah kemampuan untuk mengkaji kembali suatu persoalan melalui cara yang berbeda dengan yang sudah lazim. Ya, caranya ya, dia merumuskan, mengkaji suatu permasalahan itu berbeda dengan yang sudah ada. Itu ciri kreativitas ya, atau orang yang punya creativity quotient. Kemudian untuk kecerdasan yang kelima, yang terakhir adalah SQ atau spiritual quotient, kecerdasan spiritual, kecerdasan dalam beragama. Spiritual quotient adalah sumber yang mengilhami, melambangkan semangat dan mengikat diri seseorang kepada nilai-nilai kebenaran tanpa batas waktu. Itu menurut Pak Agus Girmanto tahun 2010. Kemudian M. Zuhri menambahkan, SQ merupakan kecerdasan yang digunakan dalam tanda petik 2 berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semakin bagus
kecerdasan spiritualnya, biasanya akan semakin bagus juga kualitas diri, kualitas ibadahnya terhadap Sang Pencipta. Kemudian apa sih ciri-ciri orang yang punya spiritual quotient tinggi itu? Yang pertama, dia memiliki prinsip dan visi yang kuat. Ya. Yang kedua, mampu melihat kesatuan dalam keanekaragaman. Yang ketiga, mampu memaknai setiap sisi kehidupan. Yang keempat, mampu mengelola dan bertahan dalam kesulitan. Jika keempat ciri ini kalian sudah merasa nyambung ya, oh ini saya kok memiliki beberapa banyak dari ciri-ciri SQ ini, berarti ini yang perlu kalian kembangkan lagi. Yang merasa belum punya ciri-ciri SQ tinggi ini, kalian pahami ciri-cirinya, kalian kenali, kemudian kalian kembangkan. Karena SQ ini pun sangat besar peranannya terhadap keberhasilan. Ketika keempat kecerdasan yang lain sudah bagus, ditambah SQ yang tinggi, kalian akan sangat nyaman menjalani kehidupan, karena semuanya adalah nanti sudah berhubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk slide yang terakhir, tadi setelah kita sudah belajar bersama, sudah mengetahui jenis-jenis kecerdasan, kemudian ciri-ciri orang yang memiliki masing-masing jenis kecerdasan tersebut. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita melatih atau mengembangkan setiap jenis kecerdasan agar kita bisa mengoptimalkan potensi kecerdasan yang ada pada diri kita, atau agar kecerdasan yang ada pada diri kita bisa semakin berkembang, bisa semakin punya pengaruh yang kuat dalam proses belajar. Baik, akan saya sampaikan bagaimana cara melatih, cara mengembangkan setiap jenis kecerdasan agar bisa menjadi maksimal. Yang pertama, intelligence quotient. Cara melatihnya adalah dengan cara banyak membaca, sering melakukan latihan, selalu mengerjakan tugas, kemudian menghafal dengan rutin. Kalau tidak bisa tanya teman atau guru, kemudian dicoba sendiri sampai bisa. Dengan cara ini diharapkan IQ kalian semakin meningkat. Kemudian bagaimana untuk melatih kecerdasan emosional, yaitu dengan cara belajar dari yang mudah dulu, bertahap akhirnya belajar ke hal-hal yang lebih sulit. Poinnya adalah jangan cepat menyerah. Kalau sudah bisa mengerjakan soal yang biasa, lalu tingkatkan kepada soal-soal baru yang lebih sulit dan menantang untuk melatih kreativitas kalian. Kemudian untuk creativity quotient, cara mengembangkannya adalah dengan berusaha menemukan cara-cara yang efektif dan efisien agar semangat belajar bangkit terus. Dari mulai cara menyenangi suatu pelajaran, atau dengan menata ruang belajar agar lebih menarik, atau cara-cara lain
yang kalian bisa temukan. Yang keempat, cara melatih atau mengembangkan adversity question. Di sini disampaikan bahwa dalam proses belajar pasti akan menemukan banyak kendala atau kesulitan. Setuju ya? Harus selalu memiliki sikap dan pikiran positif untuk meraih prestasi belajar dengan menjadikan kesulitan sebagai motivasi untuk lebih giat belajar. Kesulitan yang dialami itu jadikan sebagai motivasi tambahan agar kalian punya greget ya, punya semangat yang lebih lagi untuk giat belajar. Ketika kesulitan bisa diatasi, itu akan menjadi kepuasan tersendiri karena sudah bisa mengatasi kesulitan tersebut. Kemudian untuk spiritual question atau kecerdasan emosional dapat dilatih atau dikembangkan dengan cara selalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ini untuk menguatkan keyakinan kita bahwa apa yang kita peroleh itu semata-mata bukan kepada usaha kita saja, tetapi ya lebih kepada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu ingat kepada Tuhan, selalu ingat kewajiban beribadah agar jangan sampai ditinggalkan. Demikian materi atau tema bab tentang peranan kecerdasan atau multiple question di dalam belajar. Semoga yang saya sampaikan bisa dipahami, dan yang paling penting adalah bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Akhirnya saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat sore. Tetap semangat, tetap berpikir positif. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.